Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya. Wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadinil qa'id utlubul ilma wa bisin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in amma ba'd. Fa aqulu fi qoulihi ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana anta alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin rabbal alamin. Yang saya muliakan zuriat Nabi, anak cucu Nabi, para habaib, para syarifah dimanapun berada, dan juga yang saya muliakan para kiai, tuan guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, bil khusus Pak Ketua RT, Ketua Panitia, pengurus langgar, undangan semua, bil khusus juga rombongan atau kumpulan Maulid Habsyi. Mudah-mudahan semua kita, siapapun ada terlibat dengan acara ini, siapapun yang ada di kampung ini, semua mendapatkan keberkahan daripada Nabi kita, junjungan kita yang kita peringati Isra wal Mi'rajnya pada malam ini. Isra dan Mi'raj, kalau dihitung secara akal itu tidak mungkin terjadi, kada mungkin terjadi. Jadi singkatnya kada mungkin, karena untuk perjalanan Isra saja dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perlu waktu berbulan-bulan hanya sampai. Kalau jalan manual menembus angkasa raya itu, kalau jalan manual Nabi berjalan menurut hukum alam, ya, maka itu miliaran tahun, bermiliar-miliar tahun, hanya buliknya bermiliar-miliar tahun lagi. Tetapi semua itu dilipat oleh Allah. Semua itu hukum alam tidak jadi waktu dilipat, jarak dilipat, selesai urusannya. Jadi sama kita, kalau nyamuk, kalau dari musola ke membawa nyamuk, Allah jam perlu waktu 12 jam, seharian 12 jam, 12 jam, maka tidak diberlakukan hukum alam. Itulah terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan untuk beliau. Sebelum diberangkatkan itu kan dioperasi dada beliau. Apakah beliau kotor? Tidak. Itu anak pembelajaran kepada kita. Kalau di Maulid Habsyi kan disebut tuhran ala tuhrin, sudah suci disucikan lagi. Untuk pembelajaran kepada kita, karena ingin menghadap Allah, maka Nabi dilengkapi dengan berbagai macam ilmu. Demikian juga kita. Kalau kita ingin menghadap Allah, ingin sembahyang, ingin puasa, mau melaksanakan umrah, semua tentu pakai ilmu. Pakai ilmu. Kalau ada kursi, biar kursi plastik. Ulun pas diare jadi minta maaf, tahan aja berdiri. Cuma kalau udah apa-apa, ini aja aman. Ulun di atas lah. Kadang lagi diare tadi sore, tapi
Nah, nyaman juga duduk. Jadi pakai ilmu kita. Hendak sembahyang berilmu, hendak puasa pakai ilmu, apa aja pakai ilmu, kada kawa sembarangan. Nah, terutama yang jadi pokok itu Qur'annya. Hendak sembahyang harus ada bacaannya, Quran harus tahu. Hendak baca doa, Quran juga. Kalau Qurannya kada tapi beres. Nah, mudah-mudahan dengan memperingati Maulid ini apa di sini anunya ini? Hikmah Islam, tingkat kecintaan terhadap sholat dan Al-Quran. Quran kalau jadi Quran kepalanya itu bisa membaca Quran itu sebujurnya bacaan-bacaan yang lain bisa terdukung dengan bacaan Al-Quran tadi. Berdoa, doa arwah, membaca hadis, membaca ilmu. Quran modalnya. Banyak orang-orang yang Qurannya masih belepotan. Nah, kita kada bisa Quran kada tapi bisa anak barang, cucu barang. Jadi jangan sampai di rumah lingkup rumah kita kada ada yang bisa baca Quran. Jangan sampai di rumah kita kekanakan kada sembahyang. Ini ibadah utama yang diterima langsung oleh Nabi kita. Jadi perintah sholat itu ibadah langsung yang diterima oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antara sholat dengan Al-Quran itu sangat berhubungan. Ujar Nabi kita, Nawiru buyutakum bis sholah wa qiraatil Quran. Beri cahaya, beri hidayah rumah ikam dengan sembahyang dan membaca Quran. Sembahyang dan membaca Quran itu modal utama. Belajaran Al-Quran. Alhamdulillah, kalau sanga-sanga perkembangan agamanya bagus. Orang-orangnya kan memang orang-orang sudah punya budaya sejak zaman dulu sudah kita punya budaya. Satu-satunya di Kalimantan Timur, kota perjuangan di sini. Kalau di daerah lain ada, cuma yang nampak itu di sanga-sanga. Tinggal perkembangan agama kita pelihara. Ini di sudut-sudut kota seperti ini kadang-kadang minta maaf, ada ajaran-ajaran yang masuk, dijaga itu semua. Jangan sampai dirusaknya ajaran agama kita. Yang kadang-kadang ada ajaran yang hanya kada mewajibkan sembahyang. Boleh sembahyang ditinggalkan karena sudah sampai. Lainnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah Ta'ala. Jibril saja tidak bisa ketemu dengan Allah. Sayyidina Musa hendak ketemu Allah Ta'ala, pingsan. Lantaroni, ujar Allah Ta'ala, kada kawa ikam melihat aku ya Musa. Sayyidina Jibril diajak Nabi, ayo bertemu lawan Allah Ta'ala. Ujar Jibril, ulun kada mampu, selangkah aja ulun terbakar. Jibril itu Nabi kita ketemu dengan Allah Ta'ala. Begitu ketemu dengan Allah Ta'ala, Nabi bertunduk di hadratullah. Ya Muhammad, minta apa aja ikam minta kubari. Minta apa aja kubari. Nabi Muhammad bertunduk aja, bertunduk. Ulun ya Allah bukan menantang pian, ulun bukan kada mau mengangkat kepala ulun. Ulun angkat kepala ulun ini setelah pian nyatakan umat ulun selamat berataan, kada ada yang masuk nerakanya. Itu Nabi memperjuangkan kita tuh. Terima kasih kita dengan Nabi. Dan waktu itu Nabi menerima ibadah utama sembahyang. Ketemu Allah Ta'ala tuh Nabi. Sembahyang sidin. Ini Nabi kada sembahyang. Atau bapak sampai hati-hati dibungulinya. Sebentar dulu lah. Di belakang ikam, pas di tulang belikat ikam ada tahi lalat jar. Memang ada tahi lalatnya.
biasa aja kalau inya mengetahui tali apa juga kalau ya kalau tuh di kamar ikam itu ada 2 keris jan. Kada apa juga kalau 2 keris tahuinya kada heran juga. Apalagi lebih daripada itu, dia bisa terbang misalnya, walaupun bisa terbang tapi menyuruh kada bersembahyang jangan diumpati. Burung bisa terbang, bisa berjalan di atas banyu, jangan diumpati. Kalau nya mengajarkan ilmu kada bersembahyang, iwak bisa guring lagi di dalam banyu. Tapi iwak kada kau guring kalau di dalam banyu lah. Iwak kada kau guring di dalam banyu, sebab tilamnya basah. Jadi dibungulinya, jangan dibunguli. Jadi kita beragama ini harus elegan, jangan sampai dibunguli orang. Otak kita jalan, kita disuruh menyembah Allah Ta'ala. Kita berisi Tuhan, yang Tuhan kita itu yang sifatnya qadim, kadada taranya, walam yakullahu kufuwan ahad. Tuhan kita yang kita sembah, Tuhannya Nabi Muhammad, nabinya lagi nabi yang terbaik, nabi yang paling disayangi Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang nabi kita, sembahyang. Jadi kalau ada orang alasan bahwa dia sampai kami kada sembahyang karena sudah sampai, ayo, bolehkah orang jar ketika dia berudu, sidin berudu, setelah giliran berudu, giliran hendak sembahyang di dalam hati aja sembahyangnya, bolehkah kada kayak itu? Jadi ini kan pertanyaan, boleh orang yang berudu setelah berudu kada usah lagi sembahyangnya di dalam hati, yang penting kan ingat, aqimis sholata li dzikri jar, dirikanlah sembahyang untuk mengingat aku, kayak itu kalau tuh. Padahal itu dirikanlah sembahyang artinya sembahyang kalau ada melakukan, bukan berpangku tangan karena sembahyang. Nah, jadi dilakukan itu sembahyang. Lalunya kada mau tuntung baudu, yang penting ingat aja, bolehkah seperti itu? Selesai wudu kada usah sembahyang, ingat, yang penting ingat, boleh kada? Boleh, boleh benar. Jadi ibu-ibu padahkan dari ulun, kalau ada orang mengajarkan di sini, kalau inya tuntung baudu lalu kada usah sembahyang, boleh kayaknya kada sembahyang lagi? Boleh, karena ini menyalahi, artinya dibolehkan, pasti ada persyaratannya. Kalau kita tuntung wudu kan biasanya selesai wudu kita sembahyang isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, sembahyang. Kalau ini kada, tuntung wudu kada sembahyang, bolehkah? Boleh, tapi jangan itu aja semuanya, jangan itu aja. Kalau kada berdusta. Kenapa? Bolehkah tuntung wudu kada sembahyang? Boleh, asal kalau inya di kantor tuntung begawi sebulan, gajinya kada usah diambil. Kalau inya nikah itu semuanya jangan sembahyang aja, alasan dustainya bapada belum sampai di Karamputinya ngeles itu. Kalau inya nikah kena, kalau inya nikah tuntung akad nikah diingat aja bininya, artinya semuanya kan harus, jangan itu aja diingat. Jadi bininya di kamar, inya di luar kamar, kayak ini aja di luar kamar, bininya dalam situ, maulah. Nah, jadi tuntung bemasak sudah sudah masak nasinya, bisa dimakan, diingat aja. Giliran itu kada mau, giliran duit hanyar mau, dustainya di Karamputinya. Makanya nih ibadah utama sembahyang ini, nah kita sembahyang aja gini lah, yang penting sembahyang kita pertahankan. Ulun lihat ini tempat di sini nyaman banget nih. Ini untung banget orang yang membangun langgar ini, nyaman. Kalau memang nyaman tuh bang, nyaman beribadah di sini, nyaman. Ya kalau Pak lah nyaman. Kalau kada sembahyang apa dibawa? Ayo
Coba no. Maka orang sembahyang ini dosanya habis. Begitu orang tuh hendak sembahyang, begitu hendak sembahyang dosanya tuh ada di bahunya, ada dosanya dikumpul nih. Orang hendak sembahyang di bahu, di kepala. Begitu inya ruku dan sujud, nah habis guguran dosa-dosanya. Itu orang sembahyang. Jadi kalau orang kada sembahyang, apa yang dibawa hadap Allah Ta'ala? Apa yo yang dibawanya? Kita masuk surga bukan karena sembahyang kita kan? Karena rahmat Allah Ta'ala. Kalau tuh bukan karena sembahyang, tapi si rahmat Allah Ta'ala itu juga yang nyuruh bahwa ikam supaya mendapatkan rahmat dengan sembahyang itu. Atau kita kawa sembahyang itu, kita masuk surga bukan karena ibadah kita. Kita masuk surga karena rahmat Allah Ta'ala. Siapa rahmat Allah Ta'ala itu? Nabi kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kita masuk surga itu karena berkat rahmat Allah. Berkat Nabi. Kenapa? Karena berkat Nabi. Sidin yang membela kita, Sidin yang memberi syafaat kita, Sidin yang membimbing kita, Sidin yang menjaga kita, Sidin yang memperjuangkan kita. Makanya malu kita kalau kada sembahyang. Ini ibadah yang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi menyatakan bahwa sembahyang ini rasul ibadah, kepalanya ibadah. Lalu jar aku sembahyang itu jar bisa subuh, aku sembahyang jopang 5 waktu itu. Subuh rancak melaur, tapi itu kan sembahyang. Saya tidak meringan-ringankan orang yang memperlambat sembahyang, tapi kan itu kada berniat meninggalkan. Itu bukan termasuk orang yang meninggalkan sembahyang. Cuma orang kasihan yang tertunda sembahyangnya, ini kada berniat meninggalkan. Yang penting jangan berniat meninggalkan sembahyang. Yang penting kita muliakan sembahyang ini. Anak-anak kita yang negara ini sadang sudah nih. Nih negara ini, sini kam, sini kam. Nah, sini. Nah negara ini nah. Berapa umur ikam? 8 tahun. Nah, sedang sudah 8 tahun nih disuruh sembahyang. Ini kada sama anu kena anu. Jadi disuruh nih sembahyang. Misalnya inya nih dengan umur ini kan ada kewajiban. Inya wudu sudah, wudunya mulai tangan, hanya muha, anyar batis, anyar telinga, terbalik. Pentingnya wudu dulu. Penting ada eknya, sembahyangnya kada tasawuf awal. Nih anu dulu ikam kusogok dulu. Nah, nih 100.000. Yang penting makasih itu. Makasih. Jadi sembahyang pintarlah. Nah, sembahyang kayak ini nah. Jangan disariki. Jadinya kada usah terlalu ketat kayak ini. Yang penting ada sembahyangnya. Sembahyang isanya 3 rakaat sudah. Nah, kalau sudah umur 10 tahun belum kalau lagi duduk pintar ya. Duduk. Umur 10 tahun belum kalau tuh belum mulai sudah dilatih itu. Batis sembahyangnya, waktunya sembahyang diaturakan supaya begitu inya umur 14 tahun siap sudah balik berakal maka bujur sudah sembahyangnya. Dilajari sembahyang ini ibadah utama kita. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama diperiksa hari kiamat sembahyang. Biar aja dipadakan orang itu kulit apa terserah aja. Yang penting Nabi sembahyang. Kada pernah terdengar sahabat kada sembahyang. Sahabat sembahyang. Bagaimana pangkatnya sahabat luar biasa. Pangkat sahabat itu ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Begitu tingginya pangkatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sultanul Aulia. Ketika orang bertakun, ya Syekh, pian ini kedudukan pian tinggi benar di sisi Allah Ta'ala. Kalau dibanding dengan sahabat kayak apa? Ujar Sidin, kalau aku dibanding dengan sahabat, itu sahabat ada kalau sandalnya di bawah
sandalnya itu ada debu. Nah, debu sandal sahabat tuh jauh lebih mulia daripada aku. Sembahyang itu sahabat itu, sembahyang sahabat. Ya Allah, walaupun ceramah ulun biasa-biasa aja, tapi ulun kia berkualitas. Yang penting ulun sampaikan ya Allah dengan bubuhan sanga-sanga. Walaupun ini nyaman aja dipaham, rancak aja disambat orang. Yang penting ulun mengingat-ingat akan supaya sembahyang diperhatikan. Kalau pian sekampungan ini sembahyang, insya Allah dijamin rezeki diturunkan Allah Ta'ala. Wa anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata penduduk satu kampung, ini kampung kan bagus benar, amanu, beriman berataan, percaya kepada Allah, ya kalau beriman kepada Allah, kada kawa juga harus menggawe. Wattaqau, wattaqau itu menggawe. Wattaqau bertakwa. Apa itu arti bertakwa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Setelah beriman, setelah percaya Allah Tuhannya, Nabi Muhammad adalah nabinya, lalu inya menggawi yang disuruh Allah. Apa suruhan Allah yang utama? Sembahyang. Lalu inya sembahyang sekampungan, mesti dilanggarlah. Kada wajib hendak di rumah, silahkan di rumah masing-masing, kada apa-apa. Tapi sekampungan sembahyang, ada jar 1-2 itu jar. Andai kata di kampung ini ya sembahyang semuaan, pasti diulahkan seikung yang mucil. Jadi supaya sifat Allah yang bersifat Ghafur itu berfungsi. Jadi yang kada sembahyang, aku mewakili jar. Wah, alasan. Bang yang ianya pengoler juga. Nah, jadi kalau ibadah ini sembahyang. Jadi sembahyang biar aja kita padakan orang biasa-biasa aja. Kada apa-apa juga di akhir zaman ini. Kada usah hebat pender, kada usah. Yang penting buktinya. Sembahyang riak jar apa? Biar riak. Sembahyang di rumah sama aja, di sini sama juga, sama menjalankan kewajibannya. Nilainya pasti berbeda. Kalau sembahyang di rumah sorangan itu duit 10 juta. Kalau sembahyang berjamaah dilanggar atau di masjid itu 270 juta. Cari 10 juta atau 270 juta? 270 juta. Itu pian sembahyang isya sekali di masjid berjamaah atau dilanggar. Di rumah sembahyang isya sekali itu 27 kali lipat. Lalu pian hendak meimbangi lah, pian mencoba sembahyang di rumah 27 kali sembahyang isya. Salam malam Kamisnya pian sembahyang berjamaah di masjid, dapat 20 kali lipat. Lalu malam Jumatnya pian sembahyang di rumah supaya dapat 20 kali lipat. Lalu 27 kali pian sembahyang di rumah. Lalu yang mana Abdul yang lebih banyak pahalanya? Tetap yang sembahyang sekali di masjid itu, karena berjamaah. Karena kalau orang berjamaah itu yang dicatat adalah orang yang terlama, yang terhusuk. Jadi kalau berjamaah misalnya 2 saf berjamaahnya, di antara 2 saf ini ada sembahyangnya 10 menit, ada yang ingat 7 menit, ada yang ingat 5 menit, ada yang ingat 4 menit. Lalu kayak apa pahalanya? Disamakan pahalanya semua dengan yang ingatnya paling tinggi 7 menit, maka 7 menit berataan. Andai kata selanggaran kadada ingatnya, tetap dapat fadilah berjamaah tadi. Jadi itulah, dan Nabi sendiri menyatakan, wahai sahabat, saksikan bahwa mereka yang istiqomah berjamaah, dia adalah orang beriman. Kena juga yang ngaran ibadah itu, yang ada ibadah yang mesti
dihinggapi, bisa dihinggapi ria. Apalagi kita hanya mulai beribadah jangan takut, tapi kita disuruh jangan ria. Cuma kalau ada ria, jangan justru meninggalkan aku gair jar ria, lalu kada digawe, itu jebakan setan. Kenapa jarikam kada mau ke langgar, dilihat orang supan aku ria kena habisam. Kapan-kapan nunggu atau menunggu ikhlas. Bila ikam sembahyang, itu pang aku belajar tasawuf pang. Kalau kita beribadah kada dilandasi ikhlas percuma. Jadi bila ikam sembahyang menunggu ikhlas tuh bang, ikhlas 1 tahun, 2 tahun, sampai 10 tahun, sampai mati menunggu ikhlasnya. Yaitu gawi aja dulu. Ikhlas karena ada ria, dilihat mana mau Allah Ta'ala membiarkan banyak yang beribadah sembahyang, akhirnya hilang aja itu sambil belajar, baca selawat. Makanya kita beribadah ini ibadah utama kita. Cuma kita bangga untuk sembahyang ini, kita bangga karena ibadah yang memang qot'i, nyata, benar ini dari Nabi, ya, dalilnya jelas, digawi sebuah ulama, mulai Muhammadiyah, NU, Persis, Syiah, Barataan, kada ada yang memadakan sembahyang itu kada wajib. Wajib Barataan, Cina loleng, mata sipit, hanya ajar. Bagaimana sholat? Hanya itu wajib, jannya wajibnya tahu wajib. Lalu mau sembahyang kada sembahyang, sembahyang kita, ibadah utama kita. Yang penting kan kenal. Yang penting kenal dengan Allah Ta'ala. Ulun betakon, mana lebih kenal iblis daripada kita? Iblis itu tahu banget dengan Allah Ta'ala. Iblis itu tidak ada dari langit 7 sampai langit pertama ke 7. Itu pernah semua dimasuki iblis. Kepala malaikat di surga itu 80.000 tahun ibadah di mana-mananya. Kepalanya malaikat tahu benar dengan Allah Ta'ala, bepandiran lagi dengan Allah Ta'ala. Makrifat, kenal, kan kisah makrifat nih. Kenal dengan Allah, minta maaf batis ulun lah agak makrifat dengan Allah Ta'ala, kenal dengan Allah Ta'ala, cuma inya kada mau sujud. Padahal itu betunduk aja, kada mau. Nah, maksiat. Jadi kalau orang kada mau sembahyang, apa bedanya? Makanya Allah subhanahu Nabi kita al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, yang membedakan kita dengan orang yang kada Islam adalah sembahyang. Wa man taraka faqad kafar, siapa yang meninggalkan sembahyang sungguh dia kafir. Artinya kada ada bedanya ya dengan orang kafir. Walaupun dia tidak dianggap keluar daripada agama Islam, kafir kelakuannya. Tapi kalau sudah dia menyatakan sembahyang itu kada wajib, nah itu kafir asli sudah. Sembahyang kada wajib, jangan sampai dibunguli orang. Harus jalan otak kita, sembahyang kita jaga. Terutama jangan kita aja sembahyang, anak cucu kita jaga untuk mereka agar istiqomah melakukan ibadah utama. Ini ibadah yang sejarahnya ada masjid berdiri. Kan masjid ini kan berantai. Kalau Nabi mulai masjid, kemudian sahabat terus sampai sampai ini masjid itu menandakan bahwa kewajiban sembahyang itu memang ada. Lalu ada orang memadakan kada bersembahyangan. Ini agama kita ada zahir, ada batin. Ada zahir, ada batin. Zahir itu ibarat pakaiannya. Ya kalau ibarat pakaiannya zahir. Sembahyang johir kan gawiannya johir. Hakikat batin ada gawiannya itu, actionnya. Sembahyang johir, puasa haji johir. Sembahyang dulu utamanya johir. Lalu orang ini kada mau sembahyang, johir aja jar. Nah itu sama seperti orang ganteng neng kayak Sahrul kan ganteng kalau tuh, atau siapa yang ganteng-ganteng, anaknya Ahmad Dhani itu ganteng kalau tuh. Nah sama orang ganteng lah
kada berbaju betilanjang, ganteng lah itu. Nah, kayak itu juga orang yang kada sembahyang tuh sama seperti orang ganteng yang kada berbaju kada bagus. Jadi ujar ujar Kiai Ja'far Sobran, syariat ini mempermanis ibadah kita. Oleh karenanya sembahyang kita jaga, kita perhatikan, kita pelajari rukun-rukunnya yang berhubungan dengan sembahyang, wudunya. Ini yang bakalan menemani kita, bakalan membuka pintu makrifah kita dengan sembahyang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kayak pelajar aku sembahyang kada kawa khusyuk, biar aja, karena sembahyang khusyuk itu berhubungan lagi dengan kelakuan kita sehari-hari. Karena banyak orang yang sembahyang muhanya perangutan, banyak orang sembahyang hutang kada mau bayar, banyak orang sembahyang masih berzina, banyak orang sembahyang masih tipu-tipu. Alhamdulillah mau sembahyang, artinya ada masalah di situ. Nah, lalu kayak apa ya, diperbaiki ya. Artinya gawian itu bukan sembahyang aja sebenarnya, kita perbaiki supaya khusyuk kita sembahyang, cara hidup kita dibaiki, cara bergaul kita dibaiki. Dan kayak apa, ada ilmu tasawuf lagi, akhlak. Nah, ilmu tasawuf pulang, ilmu tasawuf itu sekedar menghilangkan akhlak-akhlak yang kada baik. Oh, aku bahari berzina, minum minuman keras, banyak dosa. Nah, itu minta ampun kepada Allah, selesai. Baik dengan tetangga, dilawan tuh hawa nafsu, ngalih banar itu. Mau mengalah ilmu, mau mengalah itu ilmu wali. Nyaman senyum, dilatih, dilatihnya akhlak-akhlak itu. Wanginya sehingga otomatisnya kawas sembahyang nyaman khusyuk. Ini sembahyang khusyuk tuh sesuai dengan karakter kita hari-hari. Jadi aku belum baik, aku kada kawas sembahyang, kada sembahyang dulu. Jangan menunggu ikhlas. Amun menunggu ikhlas bila lagi sembahyang sekarang, sambil kita memperbaikinya. Nah, latihan dulu. Jadi ini terakhir sudah. Nah, takbirnya misalnya, karena kalau bahari orang datang kepada para ulama hendak belajar kayak sembahyang dulu dilajarinya. Nah, kalau laki-laki tangan yang mana ngaran takbir itu, yang ngaran itu ucapan Allah. Mengangkat tangannya ini sunnah. Kalau orang misalnya Allahu Akbar kayak ini, sudah kada bapak, cuma kada dapat pahala mengangkat tangan. Lalu kayak apa cara mengangkat tangan? Tangannya itu kada direnggangkan, dirapatkan, kada, rileks aja. Bisa kayak ini bebengkok, bisa lurus. Ini persis di bawah telinga. Jadi habisnya Allahu Akbar, habis di sini. Habis di sini, Pang, Allahu Akbar. Apa juga yang penting Allahu Akbarnya dibaca. Kita memahami tentang takbir itu. Mengangkat tangannya ini sunnah. Jadi di mana tempatnya ini? Persis di bawah telinga. Allahu Akbar. Laki-laki direnggangkan dikit. Allahu Akbar. Tapi laki-laki kalau di Madinah bekajal jadi bebinian anunya. Allahu Akbar. Persis di bawah sini. Nah, jangan juga kena pas Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pingkuti kayak tadi. Allahu Akbar. Ini pergelangan. Nah, dua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Aku kada ada yang lain, Allah. Bisa juga. Nang kayak ini, Pang, orang kada apa-apa juga, cuma yang kayak ini menurut aturannya. Nah, ini di sebelah hendak di sini. Nah, sebelah kiri. Di atas pusat, di bawah dada. Di sini, Pak. Kalau di sini, minta maaf lah kalau ada yang kayak. Kalau di sini biasanya pasti. Kalau di sini pastinya kada mau. Kalau nang sepaket kayak ini dengan bangkat di sini, bangkat dan di sini terus janggutnya ke sana. Maaf lah kalau ini janggutnya. Nah, kayak itu tuh biasanya sepaket juga. Kada boleh bermaulid, kada boleh bertahlil, kada boleh berhabsi, kada boleh berziarah.
Itu orang gila. Siapa mereka? Minta maaf lah kalau ada Wahabi lah. Kita anu jar. Oh, kada kawai kemana. Buahnya datang ke sini hendak sembahyang. Oh, itu jangan dilarang, dibantu kasihan. Kalau ini hendak jadi masjid, jangan diambilnya masjid pian. Masuk masjid, sandal diambil. Hati-hati, buan Wahabi ini berada di ujung. Ya, kembali. Allahu Akbar. Bis, ada orang isuknya sembahyang subuh. Ini kan isuk kan subuh. Habis mendengar kalau sekalinya subuh, bayangnya di sini. Allahu Akbar. Ke sini. Memang ada pendapat kalau ke sini. Cuma yang belajaran kan kita di Asy-Syafi'i di sini. Sidin di sini. Allahu Akbar. Awal mana malam tadi di sini. Kenapa ikam di sini? Ini orang Dayak. Orang Dayak hanya masuk Islam. Mu'allab, telinganya kan sampai di sini. Allahu Akbar. Bujur jua. Allahu Akbar. Pas di situ. Bujur jua yang Allah. Dan salah. Jadi itu kadang menentukan tangan tadi. Lalu ruku. Allahu Akbar. Ruku ini standar ruku. Asal tangan ini bisa menyentuh lutut itu sudah sah rukuknya. Cuma itu batas paling minim. Hampir kada sah. Jadi kalau ada orang ruku, Allahu Akbar, tepingkut nih. Kan ini kada rata. Kalau ini kada wajib rata itu. Rata itu sunnah. Cuma kayak ini supaya kita jangan menyalahkan orang. Kalau orang ada rukuknya kada rata. Nah, lalu disuruh rata. Kalau rata sunat diratakan. Nah, ini pas-pasan pahalanya. Nah, ini meningkat pahalanya. Semakin meningkat kalau semakin rata. Begitu sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, andak tangannya di sini, jangan digoyang-goyang. Ingat. Nah, sami Allahu liman hamidah. Nah, goyang-goyang. Jangan apa kada ada gawian. Nah, terus ini pergerakan kaki di bawah jangan di malah begitu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Coba lihat batis dulu di bawah. Anak-anak turun. Sami Allahu liman hamidah. Bergerak terus. Rupanya si Dene. Iya tuh pocok-pocok bujur juga pocok. Coba lihatlah. Nalah begitu anak ruku. Sami Allahu liman hamidah. Jadi nang kayak pocok-pocok kan menjadi. Nah, ya itu. Yang ala pocok-pocok. Nah itu. Terus untuk turun ke bawah. Jadi ruku tadi jangan bergoyang. Sami Allahu liman hamidah. Karena terakhir untuk ibu-ibu mukennanya nang kayak apa cara mengikatnya. Terus waktu turun ke tangan kah berdahulu, lutut kah? Lutut berdahulu. Kalau ada yang lain memadahkan tangan, kada apa-apa juga. Cuma ini bukan syarat yang abdul lutut. Jadi lutut berdahulu. Allahu Akbar, lutut. Setelah lutut baru telapak tangan, dahi dan hidung bersamaan. Dahi wajib kena lantai, hidung kalau dahi tertutup ada sah sembahyangnya. Kalau hidungnya tertutup makruh sembahyangnya tapi sah aja. Kalau dua-duanya tertutup nyata benar kada sah. Nah, jadi itu. Jadi lutut baru tangan baru dahi bersamaan. Terus jari
pilihan. Mana lebih afdal? Ini syarat mutlak dari 9 syarat sujud. Di antaranya perut jari harus kena lantai, kada boleh ujung jari kena lantai. Coba lihat. Ini ulun betapi, ibu-ibu besarung, basulawar lengkap, jadi aman. Jadi aman biar terbuka kada apa-apa. 1, 2. Nah, itulah waktu sujud. Nah, lihat perut jari, lihat ibu lah berdiri gin pian kada apa-apa, ulun basulawar juga. Nah perut jari jangan ujungnya, nah ini ujung jari kada boleh, jangan belakangnya nang kayak ini, apalagi angkat nang kayak ini. Nah jadi ini perut, nah kenakan minimal ibu jarinya, tapi bagus semuanya. Nah dan ini kada bakalan cedera karena kada ada yang menopang di sini, aman aja. Nah perut jari kayak itu tuh bisa kalau dipahami. Perut jari itu butunul asobi, itu bukan. Dan dulu waktu kira-kira sekitar 43 tahun yang lalu ada kitab syarat jari kena lantai. Banyak kan orang kada tahu. Ibu-ibu kamu kada ada yang bawa, ini aja sudah. Aku mencari yang tipis. Bapak Bu, awal itu dalam sembahyang boleh terbuka belakangnya ini dengan di mukanya, dengan muka. Nah muka itu ngaran muka, muha ujar orang Banjar. Yang nama muha yang mana? Yang nama muha itu adalah antara batas terakhir tumbuhnya rambut sampai di bawah dagu sini. Nah kalau tumbuhnya janggut lelakian, nah sampai di sini ini perempuan. Panjangnya, lebarnya antara artinya kesimpulannya keliling ini, nah muha, yang ngarannya muha keliling di sini. Nah ini lihatlah ulun tulis anunya lah. Nah keliling muha. Nah itu auratnya bebinian. Artinya kalau inya maikat di sini kelihatan kalau tuh. Nah berarti kelihatan auratnya ini lain muha. Jadi kalau maikat mukena itu di sini. Jadi maikatnya di sini, Bu. Nah, di sini bukan di sini. Kalau di sini kelihatan auratnya ini aurat masih ini lain muha. Ini di bawah dagu. Nah, itu di situ. Jangan beban, aku hanya tahu, jangan ketahuan aja. Hanya tahu. Nah, itu. Terus waktu sujud yang ujar ulun tadi, la yasjudu bisyai'in yataharraku biharakatihi. Itu yang ikut bergerak dengan orang yang sembahyang kainnya. Ini kan ikut bergerak dengan awak kita. Kalau dia tidak ikut bergerak, misalnya ini kita letakkan di lantai, lalu kita sujud, hukumnya lantai. Tapi kalau dia ikut bergerak dengan kita, maka itu sama hukumnya menutupi. Nah, ini kita berbicara fikih lah. Berbicara mau kurang lebih biar kada Allah Ta'ala aja. Cuma kita jangan angka itu, kita tahu ada Allah tua kurang lebih kada usah dijadikan pembenaran terhadap pengolirnya kita. Lebih coba Allah Ta'ala kada kurang lebih kampungan kita dipukul macam-macam itu semua itu. Cuma kalau kurang lebih
Nah, nya kan kayak ini. Babinian kan kayak ini mukennanya. Nah, jangan sujud di mukena. Jangan sujud di mukena karena ini ikut bergerak. Nah, kayak ini nah. Nah, jangan sujud di sini. Sujudnya di sini. Nah. Nah, sujud di sini. Ya. Coba pian bintang film itulah. Nah, sudah mengikatnya di sini, sujudnya di mukena, maka kabul lagi doanya. Ya Allah, kabul doanya di film. Nyata. Ayo, Pak RT. Nah, kita tuh sama yang mati mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Anna Muhammadar Rasulullah. Kan kalau orang anak mati ditalkinakan, kalau tuh cara mentalkinkan caranya kayak apa? Jangan diingat la ilaha illallah. Kalau nya merespon biasa kayak itu aja kan. Jadi itu kalau nya kada respon juga sampai 3 kali la ilaha illallah, hanya kita Allah aja Allah. Kada respon udah hai. Biarlah mendengar la ilaha illallah Muhammad pernah lah. Ya, yang sudah mati. Yang hendak mati pernah lah pian, ayo. Ini kan yang sudah mati. Pernah mendengar asyhadu alla ilaha illallah sempurna itu. Yang membaca asyhadu la ilaha illallah pernah lah, yang jelas. Ya, pernah lah. Yang jelas waktu kita talkinakan, waktu ditalkinkan pian mendengar la ilaha illallah, nya menjawab juga la ilaha illallah, bahkan dia sendiri bisa juga pernah. Nah, itu kalahnya pian berdua pelanggaran ini. Walaupun pian tahu kalau ulun 20 kali rancak benar mendengar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di mana di sinetron Indosiar tuh. Di sinetron ada, kalau di sinetron atau di rahasia ilahi nyaman banget la ilaha mati, maka rahasia ilahi itu memang kejam banget, orangnya sudah betul ada aja uletnya Pak di ya Tuhan itu kada pengampun umatnya Nabi Muhammad sembahyang lagi orangnya pasti diampuni Allah Ta'ala. Jadi kita ini disuruh gembira aja lagi. 5 waktu jangan ditinggal, kita ibadah jangan ditinggal, 5 waktu jangan ditinggal. Bagaimana otak yang dia sembahyang berjamaah. Untung kita sembahyang berjamaah. Di hukum Islam, coba yang buka fikih, perempuan yang lebih abdol, yang pasnya sembahyang perempuan itu di rumah, kada disuruh atau di masjid. Minta maaf, ini belum selesai lah. Jadi bebinian itu memang saking disuruh menjaga harga dirinya. Tapi ujar ulama, tetapi kalau ada dilanggar atau di masjid atau di musola hendak umpat sembahyang, maka jangan dilarang selama kepergian ke langgar atau ke masjid itu aman. Kalau di sini kan aman, bayang. Makanya lalu dilanggar di masjid tuh dibikin pembatas kain itu. Ya kalau tuh penting bayang, jangan kita pisah. Sudah banyak hebat bepandit tapi kada sembahyang. Anggota DPR lanjuran, pemimpin kada sembahyang, pemimpin lanjur jadi sembahyang.
biar aja percuma aja sembahyang kalau anu aja sembahyang tuh meluasi luang burit aja sembahyang. Kada jadi baras juga bujur. Ada aja kam sembahyang, artinya kam percuma lawan itu orang, tapi itu bukan, tapi yang jangan ditinggalkan. Ya, ada saya kira yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan Isra wal Mi'raj ini meningkatkan iman dan iman kita. Undang orang mengajar Quran ke rumah kita. Burung tiung, memelihara burung tiung, burung nuri, macam-macam burung, harganya sampai berpuluh-puluh juta. Muhammad Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita biasa aja belajar Quran, memberi gurunya sedikit padahal duitnya banyak. Diperhatikan anak kita tuh bukan hanya membaca asyhadu an la ilaha illallah, bisa baca Yasin, mendoakan keberkahan hidupnya lah. Jadi yang penting kita jaga keimanan kita. Gurunya seorang ulama, segala burungnya begitu inya asik-asik burung pandir itu hebat membaca syahadat, sudah dilatih membaca syahadat, tapi matinya nangka itu. Akhirnya si guru berhari-hari sedih di dalam kamar, gurunya sedih. Muridnya berinisiatif, kesian guru kita gantikan burung yang terbaik, mati kesian, kita ditukarkanlah burung yang sejenis. Ini gantian burung pian guru yang mati semalam. Ujar guru, pian sedih kalau karena hilangnya burung tadi. Ujar sidin, aku bukan sedih karena burung itu tinggal mati. Aku sedih menjadikan pelajaran bagi aku. Burung yang bagus-bagusnya, pintar membaca syahadat, di akhir umurnya kadakawa mengucapkan syahadat, su'ul khotimah. Aku takut kalau aku kayak itu kena. Aku ulama, aku disambat orang wali, tapi aku takut kalau aku su'ul khotimah. Sembahyang itu Susidin, apalagi yang kada sembahyang hadap Allah Ta'ala, apa yang dibawa? Babi, anjing, anjing bukan menyambat anjing lah. Anjing, ketika anjing disambati, anjing ikam hewan memang bujur, ikam jagai bos ikam. Tapi kalau ikam dibari tulang, ikam ampih. Jagai mana najis, ikam hewan yang kada baik. Ada lagi yang pembersihan memakai lewat semua itu babi. Ada orang yang kada sembahyang, kalau aku mati jadi tanah,
Kalau orang kada sembahyang pukuli orang. Jadi sembahyang jangan kayak apakah caranya sembahyang? Ikhlas kada sembahyang, jangan sampai kada dilakukan sembahyang itu. Dilatih, dilawan hawa nafsu itu. Memulai terbulik-bulik bang. Kena sambil-sambil cara sembahyang, hakikat sembahyang kawa sambil yang penting ada gawiannya sembahyang tadi. Itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Terima kasih kepada Pak Johan, terima kasih kepada Pak RT sekampungan. Minta ampun maaf kalau ulun berduduk harus kada kawa maksimal lah karena pas bayaran. Namun kan sembahyang sudah disampaikan, ibadah sembahyang, ibadah utama kita. Ini aja minta ampun maaf. Mudah-mudahan berberkah sekampungan ini. Mudah-mudahan berkat sembahyang ya masuk surga berataan. Dan mudah-mudahan yang dagang payuan dagangannya, yang belum dapat jodoh mudah dapat jodoh, yang belum dapat anak mudahan dapat anak. Mudah-mudahan sekampungan ini berberkah berataan. Mudah-mudahan selamat kita berataan, selamat dunia dan akhirat. Hadanallahu wa jama'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasta'in was-siratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma ya Rabbi bijahi nabiyyikal mustafa rasulikal murtada wa jali wa sahbihi wa jali ulama wal salaha. Allah tahhir qulubana min kulli asbin yuba'in wa syahadatik wa mahabbatik wa mitna ala sunnah wal jamaah wa syauqi ila liqa'ika ya dzal jalal kam ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi